Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang review kinerja sebelum dan saat pandemi pada media GTV. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuda Rizky Diliantoro. Nama saya Joseph Sulaiman Elwama. Nama saya Julio Eliezer Mamahit. Nama saya Tiasip. Saya Handika Yuliantoro. Saya Tiffany Kenanga. Ya, lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari media GTV. GTV yang mulanya bernama Global TV didirikan pada tanggal 22 Maret 1999. Awalnya dimiliki oleh IKMI dan Iftihar dengan nama perusahaan PT Global Informasi Bermutu. Global TV memperoleh izin siaran pada tanggal 25 Oktober 1999. Global TV ditunjukkan untuk televisi dengan siar Islam, pendidikan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2001. Bimantara Citra mengakuisisi saham kepemilikan Global TV. Global TV mulai menayangkan acara sendiri yang dimulai pada pukul 15.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat dan 03.00 sampai 07.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkembangannya juga menyiarkan acara-acara non-MTV dengan pembagian 8 jam untuk Global TV, 8 jam untuk MTV, dan 8 jam untuk Nickelodeon. Pada awalnya, kartun dari Nickelodeon adalah kartun yang banyak di Global TV, namun sekarang juga menyiarkan kartun non-Nickelodeon, termasuk animasi dari Jepang. Mulai 1 Januari 2012, Global TV tidak menayangkan acara MTV Indonesia lagi, digantikan dengan 100% ampuh. Dan sejak tanggal 20 November 2017, selama sebulan setelah pergantian nama menjadi GTV, mulai menayangkan acara realitas yaitu Bedah Rumah dan Uang Kaget. Serta sejak tanggal 27 November 2017, acara kuis yaitu Family 100 yang kemudian memunculkan program-program sejenis di layar GTV. Siaran langsung, tunda, dan ulang acara olahraga di GTV sempat vakum selama 2 tahun setelah pergantian logo. Di mana mulai tahun 2019 hingga sekarang, GTV mulai menayangkan kompetisi turnamen e-sport baik dalam maupun luar negeri, serta program gelar wicara khusus e-sports yaitu Top Gamer, pencarian bakat e-sport stars Indonesia, dan ajang penganugerahan Indonesia e-sport Awards. GTV dan Nickelodeon juga tidak mengadakan Nickelodeon Kids Choice Awards lagi mulai 2018 hingga seterusnya. Yang selanjutnya ada profil GTV. GTV hadir di hadapan pemirsa dengan target audiens yang berjiwa muda, dengan tayangan 24 jam yang membawakan program-program seru dari dalam maupun luar negeri, dan berhasil menjangkau daerah Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Pada tahun 2006, JTV bekerja sama dengan MTV Networks dengan program-program Nickelodeon agar dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dan seluruh keluarga untuk memenuhi kebutuhan hiburan pemirsa dari seluruh segmentasi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada visi, menjadi stasiun televisi nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga di Indonesia yang memiliki makna. Yang pertama, kualitas yang baik dalam hal materi dan penyajian program hiburan inovasi. Yang kedua, menyajikan program-program memperlihatkan keseimbangan faktor bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, menjadi stasiun televisi yang paling digemari dan yang menjadi pilihan para stakeholder atau karyawan, pemirsa, pengiklan, pemegang saham, pemasok, pesaing, perusahaan afiliasi, mitra strategis masyarakat,
dan penyelenggara negara. Lanjut, Wid. Lanjut. Bentar. Selanjutnya adalah misi. Misinya adalah bersama menyajikan dunia hiburan dan informasi yang berwawasan global dengan program-program pilihan terlengkap bagi keluarga Indonesia yang dinamis, kreatif, dan inspiratif. Pondasi utamanya adalah kebersamaan untuk keluarga Indonesia berjiwa muda seru. Proses kerja dilakukan dengan penuh semangat jiwa muda dan rasa kekeluargaan untuk mencapai hasil yang berkualitas yang dapat dinikmati seluruh keluarga Indonesia. Untuk selanjutnya, kinerja sebelum dan saat pandemi. Berikut profil dan hasil pertanyaan wawancara dengan narasumber yang bekerja pada media televisi GTV. Nama narasumber yaitu Aji Pambudi Yudhistiro, bekerja di grup MNC Media atau News GTV. Lama bekerja pada 7 tahun News GTV. Posisinya teknik support studio. Tugas pekerjaan, mengamankan live maupun taping program yang ada di studio. Melakukan pengecekan alat-alat sebelum program live dan taping studio berlangsung. Mengamankan jalur live report dari luar untuk bisa terhubung ke dalam studio. Lalu pertanyaannya kayak seperti bagaimana kinerja sebelum pandemi pada media GTV? Narasumbernya sebelum adanya pandemi, para karyawan GTV itu bekerja secara normal dengan jadwal shifting hampir 24 jam. Ada siaran pada studio ya, untuk menjaga program malam yang berlangsung di studio. Untuk pembagian jamnya 4 hari kerja, 2 hari libur, dan ada 3 shift. Shift pertama jam 7 sampai jam 3, shift kedua jam 15 sampai jam 23, shift ketiganya dari jam 23 sampai jam 7. Sebelum pandemi, bekerja tanpa menggunakan masker dan tidak ada batasan orang untuk memasuki studio, baik produser maupun tim lainnya untuk mengecek siaran. Lalu bagaimana kinerja media GTV setelah adanya pandemi? Setelah adanya pandemi, media GTV itu mengikuti aturan protokol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah dan tetap melakukan siaran. Namun beberapa program news dikurangi dan banyak perubahan jadwal saat awal pandemi. GTV sendiri mengkondisikan jadwal menjadi 2 hari kerja dan 4 hari libur dengan 2 shift. Shift pertama jam 8 sampai jam 3, shift kedua dari jam 4 sampai jam 11. Lalu saat ini apakah ada cuti Natal dan Tahun Baru pada media GTV sendiri? GTV sendiri menyediakan cuti untuk merayakan hari Natal bagi yang menjalankan dan tidak merayakan. Dan tidak merayakan, Natal tetap masuk dan produksi di studio untuk tetap bersiaran dan penonton di rumah tetap mendapatkan informasi meskipun banyak program yang sudah di-taping, tetap harus selalu standby jika ada breaking news ataupun program media yang secara live. Lalu prestasi yang diraih oleh media GTV ini di 2015 itu ada Panasonic Global Awards 2015, acara khusus atau special event dalam gemilang 12 HUT GTV nominasi. Lalu 2017 ada Panasonic Global Awards 2017, acara khusus atau special event Amazing 14 nominasi. 2018 Panasonic Global Awards 2018, acara khusus atau special event Amazing 15 nominasi. Lalu ada 2019 Panasonic Global Awards 2019, acara khusus atau special event Amazing 16 nominasi. Setelah itu, harapan dari GTV dan teman-teman kru News GTV untuk tahun 2021 adalah semoga pandemi cepat berlalu agar siaran bisa kembali dengan normal sebelum pandemi.
dan teman-teman News GTV bisa lebih fokus dengan job desk masing-masing serta jadwal kerja yang bisa lebih teratur. Harapan dari GTV sendiri di tahun 2021 masih sama seperti visi dan misi yang sudah ada. Tetapi dengan menggunakan kreativitas yang lebih dari sebelumnya dengan mempersembahkan dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para penonton seperti hiburan, informasi, dan program-program lainnya. Karena di masa pandemi ini, semua jadwal yang biasanya harus dirubah sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan bagaimanapun kita harus memikirkan siaran yang tetap mendidik dan tidak luput dari visi dan misi yang sudah dibentuk sebelumnya. Suka duka bekerja pada media televisi adalah sukanya bekerja sesuai dengan hobi dan passion diri begitu menyenangkan. Ditambah kesempatan untuk mengenal dunia secara luas dan mendapatkan ragam informasi sebagai orang pertama, dengan bonus jika mendapat giliran untuk bekerja sembari jalan-jalan dalam negeri hingga luar negeri. Dan dukanya, bekerja tanpa jam kerja yang pasti, dituntut loyal dan mengorbankan waktu luang bagi diri sendiri dan keluarga. Sekian dan terima kasih.